Soalnya takut ini aja nih ulangin apa? Zahra. Nama lengkapnya. Nama lengkap saya Olifatul Zahra, biasa dipanggil Zahra. Zahra. Alamat Kesemen ya. Alumni Mandua. Ya. Berikutnya. Nama saya Siti Halimah Tusadia yang dipanggilnya Ima dari Ciloang. Ya. Alumni Pesantren Darul Kalam. ya, baik. Kemudian terakhir Nama saya itu Pak Siti Nurjana. Siti Nurjana. Dipanggilnya biasanya Jana. Jana. Baik di jannati surga. Jana ya. Nanti kalau mati lagi kasih tahu ya. Kalau saya ngomong kudu atau jana ini kasih tahu. Ternyata belum di setel. Baik, nanti kita materinya konten keluarga, tapi nanti berkembang ke yang lain-lain aja. Mungkin sekian persennya itu jadi konten keluarga, yang lainnya nanti berkembang di tentang pendidikan, tentang apa aja lah. Ini memang formal-formal, jangan kaku dengan sebuah materi. Baik, kemudian di tema sekarang ini, di obrolan sekarang ini ya, itu tentang pembinaan keluarga. Apa sih keluarga itu? Dari Zahra dulu deh. Yang dipahami oleh Zahra itu apa keluarga itu? Apa pengertian keluarga? Enggak apa-apa, bebas memang. Enggak dinilai itu salah juga. Dan ini tidak ada salah. Pendapat orang mahasiswa itu sudah harus analisis, bukan kalian textbook tulis pengertiannya. Apa yang Zahra ketahui tentang definisi keluarga? Gimana? Coba. Nyalain. Ayo udah. Tempat berpulang sih Pak. Kalau benar-benar maksudnya tempat yang bikin kita tuh nyaman ada di situ gitu. Supaya kita bisa jadi diri kita sendiri. Ya. Sudah. Bukan mau berjalan. Ayo sekarang buat ininya. Neng siapa itu? Ima. Apa sih keluarga menurut pandangan Ima itu? Keluarga itu sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua, terutama ayah, ibu, dan anak-anak. Iya. Sudah. Pertama terakhir Jana. Apa yang menurut saya mungkin gak jauh beda sama teman-teman yang lain. Karena keluarga itu kan yang kita lihat itu kan pastinya sebuah keluarga itu nggak sendirian gitu. Yaitu dari dua keluarga yang berbeda dinikahkan menjadi sebuah keluarga dan memiliki keturunan gitu. Dan di situ juga diharapkan hidup sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Itu sebuah keluarga. Ya, karena keluarga itu nggak bisa bukan sendirian tapi emang berkelompok gitu Pak. Itu aja sih Pak. Baik, yuk tepuk tangan. Pegang aja dulu. Ya baik, terima kasih. Ya dari berbagai pendapat itu, saya cuma merangkumkan saja. Semuanya betul. Jadi keluarga itu ya sekumpulan orang, sekumpulan orang yang hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, di satu rumah, tempat dapurnya juga satu, yang terdiri daripada orang ayah, ibu, anak, unsur keluarga itu. Semuanya benar. Bagaimana urgensi keluarga dalam pembinaan atau kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara? Ini keluarga memiliki peranan yang sangat urgen, peran yang sangat penting. Makanya di UIN ada namanya hukum keluarga. Kelihatan sederhana, kok keluarga itu jadi fakultas sih, jadi jurusan, jadi program studi. Ini penting keluarga ini. Bagaimana Rasul mengangkat dari perempuan al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Subhanallah. Ini bahkan tiang negara. Kalau tiangnya keropos, tiangnya rapuh, ambruk negara. Nah, jadi betul
bahwa peranan keluarga, terutama seorang perempuan yang dulu perempuan itu tidak ada nilainya ketika zaman jahiliyah. Pernah bisa dibaca sejarah kan? Perempuan tidak ada nilainya. Alasannya apa? Perempuan fisiknya lemah, perempuan tidak bisa berperan. Karena dalam zaman jahiliyah itu yang dibutuhkan itu otot, bukan lagi otak, bukan lagi rohani, bukan lagi sentuhan hati. Yang dia tahu adalah perang. Sehingga ya harus laki-laki. Kalau perempuan lemah, makanya perempuan itu tidak ada nilainya, hanya sempat melahirkan saja. Ya. Jadi peran perempuan itu tidak ada nilainya. Bahkan ketika melahirkan perempuan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang malu. Ketika keluarga itu melahirkan seorang laki-laki, dia bangga, ada yang akan meneruskan generasinya. Tetapi ketika Nabi diutus ke dunia menghapuskan asumsi paradigma masyarakat jahiliyah, maka diangkatlah oleh Rasulullah al-mar'atu iwadul billah. Jadi ternyata kekuatan negara, kekuatan masyarakat itu dimulai dari perempuan dulu. Karena memang perempuan ya, saya secara fisik lemah ya, tetapi dia punya kekuatan rasa, punya kekuatan memanage, punya peranan besar dalam mengurus rumah tangga. Karena yang sering di aktivitas di rumah itu perannya adalah seorang ibu dan laki-laki keluar kan, mencari nafkah secara normalnya. Walaupun di zaman modern aktivitas sekarang ini sudah mensajajarkan perempuan itu sekarang berkarir juga sudah tidak bisa dihindari dan tidak masalah, asal tugas-tugas dia sebagai peranan rumah tangga tidak terabaikan. Ya, ketika bicara keluarga, ya bagian keluarga, maka tentu akan bersentuhan, akan bersinggungan dengan pernikahan, perkawinan. Karena kan tidak mungkin dalam perkumpulan dua orang ataupun sekumpulan anak itu jadi awali pintu gerbangnya kan pernikahan dulu. Saya yakin semua juga sudah dipersiapkan oleh Allah itu. Sang raja itu akan datang pada saatnya nanti. Saudara fokus aja dulu dengan aktivitas sekarang. Jangan memikirkan jodoh, nanti Allah siapa? Orang-orang baik. Karena itu udah janji Allah itu wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum lakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Itu sudah ayat Al-Qur'an itu. Di undang-undang perkawinan itu sekarang itu pernikahannya itu dibatasi usianya umur 21 tahun. Sekarang umur berapa? 21. Kalau kita apa namanya? Neng ima, jarah, ima, jana 21, kalau jana 22. Udah cukup ya, udah cukup usia kalau dari sisi usia ya. Kenapa sih undang-undang perkawinan itu harus 21? Secara psikologis ya. Jadi umur 21 ke atas itu sudah stabil dalam menghadapi permasalahan. Sudah bisa berpikir bijak. Karena begini, nanti ada mahasiswa ketika dalam rumah tangga akan mengenal karakter sesungguhnya. Dia kan di pacaran sama sesuatu tuh kelihatannya bagus aja cowoknya, nggak ada jelek-jeleknya, nggak ada kurang-kurangnya. Betul kata lagu itu, kata orang ada benarnya, lapis lain, cinta itu buta. Itu membutakan seseorang itu memang yang jeleknya nggak kelihatan, yang enaknya aja tuh. Jadi dibutakan oleh cinta. Wah, nggak ada kan. Jadi kekurangannya. Nanti setelah nikah, baru ada masa proses adaptasi.
wah saya kata mama, kok cowok saya begini, pasti kamu begini ya. Harusnya gimana kan? Ya pengen saya mah begini. Ya nggak bisa. Karena begini, manusia kan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ketika gini, pas titik ini, ada yang kurang. Nanti kalau semakin kita selektif, semakin sulit dalam hal mencari jodoh gitu ya. Ya minimal ada standar yang kata Rasulullah, tungkahul mar'atu di arba'in. Ya sebetulnya bukan perempuan saja, perempuan juga boleh menilai. Kenapa hadis ini hanya untuk laki-laki saja? Karena laki-laki itu aktif. Laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin bagi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada laki-laki ya. Karena memang laki-laki itu ya sifat pemimpin, ar-rijalu qawwamuna. Tetapi pada hakikatnya ya mafhum muwafaqahnya perempuan juga boleh memilih. Apa pertamanya limaliha ya, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. 4 aja dulu karakternya ya. Oke, yang lain enggak apa-apa lah. Pertama limaliha, karena harta. Ya realistis untuk memilih pasangan itu karena harta. Bukan berarti Islam itu materialisme. Bukan berarti Islam itu mengajar mata buita matre. Tidak. Sesuatu yang realistis. Mau sholat perlu beli sarung, perlu beli mukena. Belajar harus beli Al-Quran. Tempat tinggal rumah. Ya, itu sesuatu yang biasa. Limaliha. Ya, kita kan kalau memilih calon ya, orang yang pengangguran, suka malas bekerja, terus apa yang diharapkan? Minimal punya aktivitas gitu, ya. Limaliha. Keduanya wali jamaliha, ya, keren, ganteng, sempurna. Nah masalah ganteng, masalah keren itu kan relatif, tidak bisa diukur secara konsensus, tidak harus sepakat semuanya. Ya boleh orang lain mengatakan istri saya jelek, ya bagi saya cuantik sedunia. Dimalihat, ya penilaiannya subjektif, bukan orang harus sepakat mengatakan cantik. Ya, cantik dari perilakunya, dari tutur katanya, bukan dari fisik saja. Ya. Ganteng kalau perempuannya cantik. Yang kedua, yang ketiga adalah wali nasabiha. Nasab, apa nasab itu? Apa itu nasab? Keturunan. Harus diselidiki. Bila perlu ada tim investigasi, utus teman itu ya. Oh ininya anak siapa, kehidupannya bagaimana, orang tuanya bagaimana kehidupannya, terus keluarganya dari orang-orang baik atau tidak, perlu jadi pertimbangan. Karena ya gen itu akan mewarisi para keturunannya. Akan nasab ini perlu. Apakah dia dari anak orang-orang baik-baik, minimal kan yang nanya-nanya ke tetangganya. Ataupun ada yang bisa dicari informasi gitu, menggali informasi bagaimana anaknya kesehariannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikannya. Termasuk satu kufu itu ya minimal yang sudah tidak jauh jomplang dengan pendidikan para mahasiswa. Nanti mahasiswa kalau misalnya pendidikannya lulus SD itu akan sulit, ya sulitnya dalam hal komunikasi. Ya kalau mahasiswa itu namanya udah saksi ngomongnya, revitalisasi, terus inisiasi. Lah orang SD, SMP baru generasi. Itu menjadi satu kufu, itu menjadi pertimbangan ketika kita bercengkrama,
kita ngobrol biar bagi kita kan ngomong bahasa ilmiah udah biasa, tetapi bagi lulus SD itu sebuah penyiksaan. Ngomongnya tinggi amat ini. Jadi yang diharapkan mahasiswa harapannya begini, tangkapannya kalau ini menangkapnya ke sini, itu juga menghambat dalam komunikasi. Ya lama-lama akan ada rasa nggak enak, ada rasa jengkel. Itu pertimbangan nasab ya, termasuk kufu itu satu kufu satu derajat lah. Bukan berarti Islam itu membedakan derajat manusia, itu untuk memudahkan membangun, mendukung dalam rangka kehidupan rumah tangga yang keempat walidiniha, itu agamanya, penting agama. Fadfar beda tidin taribat yadaka, maka fadfar itu asal katanya cengkraman kuku, maka peganglah agama itu tuh. Kalau yang oke, misalnya orang ini hartanya oke, kegantengan oke, nasabnya oke, tapi agamanya kurang, ini menjadi pertimbangan. Agamanya ada, ganteng oke, nasab oke, tapi kere, masih bisa toleran lah, masih oke, masih agamanya masih ada. Ya. Agama ada, ganteng kurang, nasabnya kurang bagus, hartanya ada, masih bisa tolerir. Yang penting agamanya masih ada di antara empat itu. Fadfar beda sih, macam cengkram, gagal agama itu. Taribat diadakan. Karena dengan agama itu akan mendidik kamu dalam kehidupan rumah tangga. Masalah harta masih bisa dicari, masih bisa diupayakan. Ya, itu limaliha, walijamaliha, walinasabiha, walidiniha. Ya, kalau yang empat-empatnya ini tidak ada, utamakan yang pokok, yang beragama, yang kuat. Syukur-syukur yang empatnya ada. Ganteng oke, nasabnya turunin lah, darah biru. Kalau kita kan darah abu-abu, darah rendah. Terus nasab oke, agama apalagi, udah sempurna ini, akan bagus untuk dirinya. Kemudian mengutip dari firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasyitu. Perempuan-perempuan itu, ya perempuan-perempuanmu adalah ladangmu. Jadi perempuan itu inilah gaya bahasa Al-Quran itu memang indah. Ya. Al-Quran itu dipersonifikasikan, dianalogikan sebagai ladang. Ya, karena ladang itu kan tempat bercocok tanam, tempat menanam benih. Bagaimana ladang itu benihnya akan subur sementara ladangnya kering? Ya, maksudnya kering dari agama, kering dari nilai-nilai etika, pendidikan, agama itu ya. Karena ladang bagaimanapun suburnya, atau ladangnya subur umpamanya ya, yang akan menanam benihnya kurang bagus, kurang baik juga. Benihnya bagus, ladangnya subur, tapi tidak disirami, tidak diurus, maka tidak akan menghasilkan yang maksimal. Maksudnya generasi kita akan lemah. Anak-anak. Kemudian apa sih tujuan kehidupan keluarga? Apa sih tujuan rumah tangga? Kan pertama sebagai melaksanakan sunnah Rasul, yang kedua sebagai khalifah manusia, agar di muka bumi akan terus ada secara regenerasi. Menikah itu adalah fitrah manusia. Senang terhadap lawan jenis itu sudah bawaan kita sejak lahir. Laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Itu sudah fitrah yang harus disalurkan. Kemudian agama itu datang
hadir mengatur bagaimana mengurus persoalan pernikahan, mengurus tentang hubungan perempuan dengan laki-laki, kan ada melalui pernikahan. Kalau di luar negeri, di orang-orang barat, kan dia menganut paham liberal. Ketika dia mengatakan I love you, ketika dia mengatakan saya cinta, dia pada waktu itu juga dia melakukan hubungan bebas. Karena dia liberal, tidak mengenal agama. Yang penting dia mengungkapkan ekspresinya bahwa bagi orang-orang barat, agama itu sebagai racun, agama itu sebagai candu, mengekang kebebasan. Tapi pada akhirnya menyesal orang barat itu, banyak yang frustasi ketika di masa tuanya, banyak anak yang mencari siapa bapak kandung yang melahirkannya. Itu akibat seks bebas, akibat pergaulan bebas. Untuklah kita menjadi orang Islam dibimbing menjaga keturunan dinasabiha itu, karena akan berkenaan dengan hak waris, akan berkenaan dengan silsilah segala. Ya, makanya inilah para gadis yang belum nikah harus menjaga nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Sekarang ini luar biasa tantangan pergaulan ini. Banyak sekarang di media sosial yang pengalaman yang kurang mendidik, tantangan para pelaku moralitas ya, para pelaku agama. Karena itu kalau sudah moral sudah rusak, ya bangsa juga akan hancur. Apalagi kalau perempuannya sudah rusak moralnya, itu aja negara itu nggak stabil, goyah. Jadi kembali lagi bahwa perempuan itu, ketangguhan perempuan itu sangat urgen dalam membina kehidupan keluarga, masyarakat, negara. Karena keluarga itu adalah bagian kecil dari masyarakat. Masyarakat terkecil itu keluarga. Kalau semua keluarganya dididik baik, ya, dididik dengan beragama, dengan etika, bagaimana cara mendidik tentang pergaulan, semuanya akan kuat. Zahra keluarganya dididik dengan baik. Nah, Ima juga mendidik keluarga dengan baik. Jana, kalau saya ingat Jana, kalau Jana gampang ya ingatnya, itu tusuk gambut, kaki ibu. Jana juga mendidik keluarga dengan baik. Semua masyarakat keluarga dengan baik, dengan sendirinya negara akan kuat. Dengan sendirinya masyarakat akan baik, ya karena semua sudah baik semua keluarganya. Jadi dimulai membina masyarakat, membina negara dari keluarga dulu. Apa Pak? Ya visi setelah lulus kuliah itu apa? Apa ya gitu? Iya, aktivitasnya atau apa aja lah. Apa mau menikah, apa mau Bapak ngomong juga jadinya tuh nggak seburuk itu Pak. Yang penting mah kitanya siap gitu kan. ya, Nggak selalu yang kita lihat tuh harus ditakutin gitu. betul. Kayak Ima ya, Ima kan sudah mulai nolak. Bagaimana visi Ima setelah lulus kuliah? Ya kalau setelah lulus kuliah itu Ima sih maunya kayak kerja dulu, ya kerja dulu gitu. Terus setelah itu juga Ima juga mau yang punya keluarga kecil ya Pak ya, mau menikah. Kecil segimana? Maksudnya mau menikah gitu, Ya. mau membangun rumah tangga, amin. Ya. Ya gitu Pak. Terus mau ya pengennya kayak mau membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus Jana setelah lulus kuliah apa ya orientasinya, visinya, visi hidup? Nikah Langsung nikah Pak. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih Pak ya namanya jodoh kan ada yang tahu ya Pak ya. Walaupun udah ada atau belum ada gitu kan, kita nggak tahu. Kita sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan gitu kan. Kalau ya rencana planning saya sih sebenarnya pengennya gitu tuh ya, kalau belum ada jodoh gitu tuh kan, pengennya kerja dulu. Emang habis lulus itu ada yang datang gitu kan, ya apa ya sebenarnya
dia mau siap nggak siap, setiap orang juga pasti kan ada kesiapan dan nggak kesiapannya tersendiri gitu. Tapi gimana kita menyikapi itu semua. Cuma kalau emang ini mah planning awal tuh kalau emang belum ada jodoh pengen kerja dulu. Ya, setelah saya mendengarkan diskusi ya, obrolan, ya sebetulnya ya visi planning itu ada hak pada para mahasiswa semua. Andalah yang akan memutuskan jalan hidup, Andalah yang akan menentukan di mana saya harus berbuat apa. Ya, hidup itu harus direncanakan. Jangka umur sekian saya harus ada di sini nih. Usia sekian harus ada di posisi ini nih. Kan sebetulnya hidup itu Allah sudah merencanakan, nanti di posisi usia sekian kamu udah ada di sini nih. Nah, tetapi untuk menggapai ke titik ini kita kan perlu progres, perlu dijalani. Jangan masa kita tidur aja, tidur mati suri. Cuma tidur aja kan nanti usia 40 Allah sudah menjanjikan sana. Itu tidak ada ikhtiar, Makanya ya manusia itu harus progresif. Jangan patah semangat. Apalagi di Indonesia sekarang serba persaingan. Ketat sekarang persaingan di dunia kerja, persaingan di dunia industri, persaingan jodoh termasuk menjadi selektif. Bahkan ada misalnya laki-laki juga, sekarang dunia usaha sekarang susah, lah mau cari jodoh yang kerja aja lah. Ada begitu laki-laki. Itu tinggal apa milih mahasiswanya, ada sekali yang bisa menentukan. Makanya itulah perlunya nasab itu tuh, meneliti aktivitasnya apa. Jangan-jangan dia memilih saya karena kalau saya kerja, karena saya punya penghasilan. Jadi kan kalau dia nikahnya karena pengen diurusin, pengen ini, tentu berat kepada istri. Ya, jadi walaupun perempuan untuk berkarir itu sekarang sudah terbuka lebar, tapi tidak melupakan kodrat wanita dan memenuhi tanggung jawab sebagai istri. Kemudian jana ketika ada jodoh, ya itu jalan aja. Nanti persoalan belajar akan terus, kan belajar tidak ada batas sampai ilalah di itu. Ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Nanti perasaannya akan terpakai. Harus ya pede dengan predikat yang kita miliki, harus bangga. Apalagi zaman sekarang ini, tadi itu zaman persaingan itu, apapun kalau kita geluti menjadi profesi itu. Konseling itu kan orang tempat konsul, tempat minta pendapat gitu. Di dunia sekarang ini orang serba cepat, orang cepat panikan sekarang ini. Karena zaman instan, saya kasih sesuatu pengen instan. Maka sekarang sekarang tuh orang tuh cepat cengeng. Anak-anak sekarang itu tidak mudah untuk menghadapi masalah. Kadang-kadang ya mental kitanya harus disiapkan. Kalau hidup itu keras, dunia luar itu kita akan berhadapan di sana. Kalau kita nggak siap, ya siap aja untuk menerima bulian. Nah, bagaimana kita untuk menyaring ya, mensikapi bulian itu? Ya, kita harus siap psikologi, siap mental, sehingga kita juga akan membaur dengan bulian itu menjadi hal yang biasa. Boleh jadi itu sifatnya bercanda. Jadi anak sekarang tuh kayaknya mudah cengeng. Kalau dulu kan pada usia saya kan permainannya apa? Gobal. Pernah nggak gobal? Gobal, terus main gastrik, main jadikan. Jadi dengan alam bermainnya, main gendongan itu. Kalau latih tanggung jawab itu. Kalau yang kalah menggendong, ya saya mau aja. Coba anak sekarang pulang kalau sudah menggendong. Gobal nggak tahu kan? Di zaman generasi Z nggak tahu. Cari di Google main gobal gitu, gobal solor. Iya. Teman, itu kan melatih kekompakan tim itu, melatih kejelian itu. Jadi sebetulnya
mainan orang tua dulu itu banyak nilai edukasinya, melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, melatih kedisiplinan, melatih fisik. Nah kembali tadi visi hidup setelah lulus ini harus dia rencanakan. Boleh jadi ya ijazah akademik kita belum manfaat, ya jalankan aja apa yang kita bisa. Jangan kecewa dengan ketika akademik tidak belum ada bermanfaatnya. Bangga dong sebagai orang yang berkesempatan kuliah. Kan tidak semua orang berkesempatan kuliah. Nah untuk mengantisipasi itu, kalau saya menyarankan harus punya skill lain di luar akademik ya. Nanti ada keahlian akademik, ada keahlian non akademik. Ataupun kalau misalnya kalian akademik dikembangkan menjadi konseling tadi, itu mudah nanti. Bukan nanti kalau sudah lulus kuliah kan orientasi di dunia kerja. Geluti satu bidang dulu, tajam, pasang iklan. Sekarang zaman iklan sekarang. Saya orang kampung pengen mendobrak stigma masyarakat itu. Saya lulus kuliah nggak pulang ya. Bertahan aja di sini sampai Allah menentukan nasib lain. Ini dipertajam kalian yang dimiliki, ataupun kursus di punya keahlian lain. Itu kan kalau akademinya kan udah PKI ini, tetapi dalam diri mahasiswa masing-masing ada mau punya nilai seni, punya nilai kognitif, dikembangkan. Nanti kan pada saatnya ada di titik hidup ini, kamu itu hidupnya di sini nih, klubnya gitu tuh. Sekarang kan masih mengeksplor, gimana saya hidup yang pas ini ya, mana jodoh saya ini ya, kan masih menerawang. Terus sampai di ikhtiar itu terus diupayakan. Ya itu saja obrolan pada pagi ini dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya ya silakan kita diskusi saja. Dari Zahra ada yang bertanyakan? Dari Ima bertanyakan? Dari Zahra? Cukup ya, baik. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmahnya. Jika mengandung kekurangan, ini semata-mata dari pribadi saya yang tentu masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.